Baik, selamat pagi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tutorial NetBeans dan e-report dengan query yang menggunakan informasi dari seluruh tabel. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi dan e-report dari project yang telah kita buat. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana query-query apa saja yang diperlukan di dalam setiap laporan dan query apa saja yang digunakan saat menampilkan e-reportnya dan query-query apa saja yang digunakan untuk menampilkan data pada masing-masing form. Sesuai dengan video sebelumnya, di sini terdapat sebuah proyek yaitu laporan data wilayah, di mana di dalam laporan data wilayah ini terdapat 5 form, yaitu form untuk menjadi menu utamanya, kemudian form untuk data kelurahan, form untuk data kecamatan, form untuk data kabupaten, dan form untuk menampilkan seluruh isi laporan dari data kelurahan, data kecamatan, dan data kabupaten. Kita mulai dari query yang pertama. Kita lihat pada bagian menu. Query yang digunakan pada bagian ini tidak ada, karena pada bagian ini kita hanya menampilkan form laporan dari masing-masing data. Untuk selanjutnya pada form ke data kelurahan, yang saya beri nama form laporan. Ini data kelurahan, langsung pada source code-nya. Untuk menampilkan data pada scroll panel-nya, kita menggunakan query, yaitu dimana di dalam kita menggunakan query untuk menampilkannya. Di sini query yang digunakan adalah select from kelurahan, yaitu mengambil seluruh data kelurahan pada tabel kelurahan untuk ditampilkan. Kemudian untuk menampilkannya, kita menggunakan ini. Sehingga pada saat di-run, data pada tabel kelurahan pada database yang telah dibuat akan ditampilkan pada scroll panel ini. Selanjutnya untuk tombol simpan, edit dan hapus, mulai daripada tombol simpan. Untuk tombol simpan, query yang digunakan adalah ini, yaitu insert into kelurahan, di mana kita ingin menambahkan ID kelurahan, ID kecamatan, dan nama kelurahan pada database yang ada. Sehingga saat di-run, query ini digunakan untuk ditambahkan pada database yang ada, kemudian ditampilkan pada form kelurahan yang telah kita buat. Selanjutnya pada tombol edit. Pada tombol edit, di sini digunakan SQL atau query yang digunakan adalah update, di mana kita dapat mengubah data pada tabel kelurahan, baik itu nama atau ID kecamatan,
berdasarkan ID kelurahan. ID kelurahan tidak dapat diubah karena itu adalah kunci primary key-nya, sehingga yang hanya dapat berdasarkan primary key-nya. Jadi di sini kita dapat mengubah nama kelurahan dan ID kecamatan, di mana ID kelurahannya berdasarkan ID kelurahannya. Selanjutnya tombol hapus. Di sini query yang digunakan adalah delete, ya tentunya untuk menghapus, di mana dia akan menghapus nama, ID, nama kelurahan, ID kelurahan, dan ID kecamatan yang kita ketikkan pada text field ini. Pada text field ini, maka dia akan menghapus apa yang kita ingin hapus. Saat di run, kita mengetikkan ID dan nama kelurahan dan ID kecamatannya. Kemudian saat mengetik hapus, maka query yang akan menjalankannya itu adalah query ini. Dia akan menghapus data dari tabel kelurahan berdasarkan ID yang ada, sehingga hapus harus sesuai dengan ID-nya. Selanjutnya pada form laporan 1, yaitu untuk tabel kecamatan. Di sini query yang digunakan sama dengan kelurahan. Pertama, untuk menampilkan data yang ada pada database pada scroll panel yang ada, kita menggunakan kelas getData, di mana di dalam kelas ini terdapat query itu untuk mengambil semua data pada tabel kecamatan, kemudian menampilkannya pada scroll panel menggunakan kelas tampil data. Sehingga pada saat di run, data yang ada pada database tabel kecamatan akan ditampilkan seluruhnya pada scroll panel ini. Kemudian pada tombol simpan, edit dan hapus. Pada tombol simpan, di sini terdapat query yang digunakan untuk menyimpan data yang kita masukkan. Di sini digunakan sama seperti di form kelurahan. Di sini digunakan query insert. Seperti yang diketahui sendiri, insert itu untuk menambahkan. Jadi ketika ingin menyimpan, maka kita baik form apapun, ketika dia ingin menyimpan, maka query yang akan digunakan yaitu adalah query insert. Insert untuk menambahkan data yang ingin ditambahkan. Di sini digunakan query insert untuk menambahkan pada tabel kecamatan, di mana yang ingin ditambahkan yaitu ID kecamatan, ID kabupaten, dan nama kecamatan. Selanjutnya pada tombol edit. Pada tombol edit, query yang digunakan yaitu update. Sama seperti simpan, yaitu query yang akan selalu digunakan yaitu insert. Sedangkan untuk untuk edit, tombol edit, query yang akan selalu digunakan yaitu update. Perbedaannya hanya pada database dan nama atributnya yang berbeda. Selain itu, query yang akan selalu digunakan ketika kita ingin mengubah atau mengedit data yaitu menggunakan query update. Yang hanya berbeda yaitu pada tabel dan atribut yang digunakan. Di sini query yang digunakan yaitu update karena kita ingin mengubah atau mengedit, yaitu update kecamatan, set kecamatan nama, kabupaten ID berdasarkan ID kecamatannya. Kita dapat mengubah
nama kecamatan dan ID kabupaten berdasarkan ID kecamatan. Sehingga saat kita tekan edit, sehingga pada saat di run, kita masukkan ID, nama kecamatan dan ID kabupaten. Berdasarkan scroll panel ini kita ingin mengubah data yang ada pada tabel yang ditampilkan scroll panel. Kita ketikkan ID kecamatan yang ingin diubah, kemudian mengubah nama atau ID kabupaten yang ingin diubah. Saat kita menekan edit, maka query yang digunakan yaitu ini akan berjalan dan mengubah data yang ada pada scroll panel, kemudian menampilkannya lagi pada scroll panel data yang telah dia ubah. Selanjutnya pada tombol hapus, query yang digunakan sama persis seperti tombol simpan, edit dan di mana digunakan tombol delete. Pada program apapun, pada database apapun, pada tombol simpan, edit, dan hapus, query yang akan digunakan pun selalu sama. Yang membedakannya itu hanya pada nama tabel dan atribut yang digunakan. Untuk hapus akan selalu project apapun, query yang akan selalu digunakan yaitu delete. Sehingga pada form kelurahan terdapat delete, pada form kelaporan pun terdapat delete, karena itu adalah query yang akan selalu digunakan ketika kita ingin menghapus data dari database. Pada form laporan kecamatan, pada tombol hapus, query yang digunakan ini yaitu kita menghapus data berdasarkan ID yang telah dimasukkan pada tabel kecamatan. Selanjutnya pada form laporan data kabupaten. Di sini kita sama seperti pada form laporan data kelurahan dan kecamatan. Di sini kita ingin pada scroll panelnya ditampilkan data, semua data yang ada pada database. Sehingga sehingga query yang digunakan pun sama persis seperti pada data kelurahan dan kecamatan, yang hanya berbeda yaitu pada nama tabel yang digunakan. Jika ingin menampilkan data pada data kelurahan, maka tabel yang digunakan itu data kelurahan. Jika ingin menampilkan data pada kabupaten, maka tabel yang digunakan pun kabupaten. Untuk tampilkan data pada form apapun atau project apapun, jika ia ingin menampilkan data dari database, maka akan selalu digunakan query select, di mana select ini akan mengambil semua data yang ada pada database, kemudian kita menggunakan class tampil data untuk menampilkan semua data yang ada pada database pada scroll panel yang ada. Sehingga pada saat di run, data yang ada pada database akan diambil dan akan ditampilkan pada scroll panel ini. Sehingga pada saat di run akan terdapat data-data pada scroll panel ini. Selanjutnya pada tombol simpan. Pada tombol simpan, ini sama seperti form-form sebelumnya, dan pada project apapun, ketika ia ingin menyimpan sebuah data, maka query yang digunakan yaitu insert. Yang hanya membedakan itu pada nama tabel dan atribut yang digunakan. Di sini nama tabelnya itu kabupaten, karena kita ingin menambahkan data pada tabel kabupaten. Data yang ingin ditambahkan itu kabupaten ID,
nama kabupaten, sehingga pada saat kita memasukkan ID dan nama kabupaten, kemudian menekan pada tombol simpan, query yang akan menjalankan perintah tersebut akan menyimpan pada database, kemudian menampilkannya pada scroll panel data yang telah kita simpan. Selanjutnya pada tombol edit. Pada tombol edit, query yang digunakan pun sama seperti pada form-form sebelumnya ataupun project apapun yang ingin mengedit data yang ingin dimilikinya akan menggunakan query update, di mana dia akan mengubah nama kabupaten berdasarkan ID yang dimasukkan. Sehingga pada saat di run, kita masukkan ID, kemudian kita mengubah nama kabupatennya, mungkin atau menggantinya. Saat menekan tombol edit, maka query yang akan menjalankan ini, query update akan menjalankan perintahnya, kemudian mengubah pada database dan lalu menampilkan pada scroll panel data yang telah diubah. Selanjutnya pada tombol hapus. Pada tombol hapus sama seperti form-form sebelumnya, query yang digunakan itu delete karena kita ingin menghapus, maka query yang digunakan adalah query delete. Di sini kita akan menghapus berdasarkan ID yang dimasukkan dari tabel kabupaten. Jadi ketika kita memasukkan ID dan nama kabupaten kemudian klik pada tombol hapus, query delete from kabupaten where kabupaten akan mengeksekusi perintah tersebut, kemudian menghapus data pada database kabupaten, kemudian menampilkan data yang telah dihapus, apakah masih ada data tersebut atau tidak pada scroll panel yang ada. Sehingga kita tahu bahwa data tersebut benar-benar telah dihapus tanpa perlu harus kita masuk ke dalam database-nya. Selanjutnya, pada form laporan data wilayah. Di sini tidak terdapat query karena di sini kita menggunakan e-report. Di dalam e-report tersebut yang terdapat query. Kita masuk pada e-report untuk data kelurahan. E-report untuk data kelurahan. Ya, e-report pada data kelurahan. Query yang digunakan pada saat membuat e-report ini yaitu query select. Karena e-report ini adalah fungsinya itu untuk menampilkan laporan seluruh data yang ada pada database. Sehingga kita menggunakan query select. Select adalah query yang digunakan untuk menampilkan semua data yang ada pada database. Sehingga pada saat membuat e-report ini, pada bagian untuk menampilkan data tersebut, kita akan memasukkan perintah select. Perintah select sehingga pada saat e-report ini dijalankan akan ditampilkan seluruh data kelurahan yang ada pada database. Pada tabel kelurahan ditampilkan pada e-reportnya ini. Kemudian kita lanjut pada e-report
kecamatan. Sama seperti data e-report kelurahan, di sini perintah yang digunakan yaitu select. Seperti fungsinya sendiri, select yaitu untuk menampilkan seluruh data yang ada pada database atau tabel. Di sini, pada saat membuat e-report, kita akan diminta untuk memasukkan perintah select. Karena e-report ini sudah jadi, maka saya tidak bisa menampilkan perintah select yang digunakan. Tapi saat kita membuat e-report, maka kita diminta untuk memasukkan sebuah perintah agar e-report ini menampilkan sesuatu yang ada pada database. Maka kita menggunakan perintah select untuk menampilkan data yang ada pada database. Di sini digunakan pada e-report ini saya menggunakan perintah select bintang from kecamatan karena saya ingin mengambil semua data yang ada pada tabel kecamatan dalam database ke e-report ini untuk ditampilkan seluruhnya pada e-report ini. Sama seperti kelurahan pun juga begitu, sehingga pada saat di-run, e-report ini akan menampilkan seluruh data yang ada pada database pada tabel kecamatan. Selanjutnya pada e-report untuk kabupaten, sama seperti e-report data kecamatan, saat membuat e-report ini akan diminta untuk memasukkan sebuah query agar e-report ini menampilkan sebuah data sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk melaporkan data, sehingga data yang ada pada database akan ditampilkan seluruhnya pada e-report ini. Query yang digunakan sama persis seperti e-report sebelumnya, yang membedakan hanya nama tabelnya, di mana select bintang from kabupaten, karena tabel kabupaten yang akan kita gunakan untuk menampilkan seluruh data kabupaten pada e-report kabupaten. Baik, itulah query-query yang digunakan pada saat membuat e-report dan from pada masing-masing tabel yang ada pada database. Kita coba run. Agar kita melihat apakah query-query yang tadi telah kita buat benar-benar dapat berjalan sesuai dengan query yang kita masukkan tadi. Simpan, itu select. Di sini ditampilkan seluruh data karena kita telah menggunakan perintah query select. Simpan, edit dan hapus. Kita menggunakan insert, kita menggunakan update, dan di sini kita menggunakan delete. Yang membedakan hanya nama tabelnya yang digunakan sesuai dengan pada database dan tabel yang akan kita gunakan untuk ditampilkan. Pada e-report pun sama. Pada saat kita menekan tombol cetak, maka query yang akan dijalankan itu fungsi select, di mana dia akan menampilkan seluruh data yang ada pada database ditampilkan pada e-report ini. Baik, sekian penjelasan tutorial NetBeans dan e-report serta query-query yang digunakan pada setiap form dan e-report pada proyek data wilayah administrasi Provinsi NTT. Sekian hari ini dan terima kasih.